Oke. Selamat malam kaca-kaca. Saya ingin berterima kasih bahwa saya dikasih medium untuk berlatih. Jika suatu hari nanti saya harus memberikan kata-kata terakhir saya di hari saya mati, nasihat yang banyak tentang kesuti. Oke. Mungkin gue adalah orang pertama yang slide pertamanya langsung foto. Gue narsis. Apalah lagi ya, kalau misalnya lo ya sabar aja cuma 20 detik. Di sini intinya gue bukan seorang pencerita, tapi gue ingin berbagi bagaimana tips dan trik dari stand up itu bisa membantu dalam bercerita. Kenapa? Karena lebih enak buat lo yang bukan stand up comedian, lo mengerti struktur humor dan ketika lo bercerita lo jadi lucu. Lo dianggap stand up comedian gitu. Dia kerjanya apa sih stand up comedian ya? Bukan apa nyetir mobil gitu. Kok bisa lucu ya gitu daripada gue gitu ya. Orang tahu bahwa gue tahu soal stand up, jadi setiap kali ada reuni apa segala macam kumpul keluarga yang lucu dong gitu tuh. So we want you to know how annoying it is. Tapi enggak, komedi itu bisa sangat membantu sekali dalam bercerita apapun gitu. Lo bisa membantu orang setuju, meyakinkan mereka akan gagasan lo, ngaku kalau lo selingkuh, macam-macam. Seperti kata George Bernard Shaw, if you want to tell a person the truth, ya itu tadi. Or they'll kill you. Gimana caranya supaya lo bisa terdengar humoris? Make everything the perspective as yours gitu. Jadi kalau misalnya lo cerita tentang sesuatu, jangan ceritain sesuatu itu, cerita bagaimana lo melihat sesuatu itu gitu. It's about you, it's about your. Jadi bukan ngasih lihat apa yang tampak, tapi bagaimana lo melihat itu, apa yang terasa. Oke, langsung ke struktur dari joke. Semua akan terboil down jadi satu struktur, yaitu setup dan punchline. Setup akan membuat lo bikin audiens lo punya ekspektasi, punchline akan mematahkan ekspektasi itu dan bikin lucu. Kayak ini contohnya setup, oke, lewat, oke. Komedi comes in 3, jadi ada rule of 3 di mana 1 dan 2 itu adalah list 3 hal yang normal. Yang ketiga akan menjadi punchline dalam satu setup yang sama. Kayak misalnya sumber kalsium yang baik itu ada 3 gitu, susu, yogurt, atau Julia Perez, misalnya kayak gitu. Lucunya harus selalu di poin ketiga. Atau lo bisa juga pakai analogi kayak, kalau gue mau sebisa mungkin menyampaikan ide dalam waktu yang cepat, ngapain gue ke Pecakucan, mendingan gue jadi sales kartu kredit misalnya gitu. Cowok playboy itu kayak monyet kalau lagi gelantungan gitu, kalau dahan sebelumnya belum dilepas dia nggak akan jadi dahan baru, misalnya kayak gitu. Atau apa kamu itu ini ya forget this semua berani. Oke. Ada juga trik yang namanya callback, di mana punchline atau bagian lucu yang bekerja di joke sebelumnya bisa lu pakai dalam joke yang nanti di belakang gitu, tapi itu masih nyambung dari setup yang berbeda gitu. Nanti gue kasih lihat contohnya kayak apa. 18. Oke, jokes on sex, just be brief. Just be brief gitu. Karena jangan terlalu lama bikin orang nunggu lucunya di mana. Just get to the funny part as fast as you can gitu. Karena lo harus menjaga momentum supaya orang tetap interested sama humor dalam cerita lo gitu. And itu kondom bukan punya gue. And it's all about timing gitu. Persis kayak tadi kata Mas Aryo gitu. Tapi setelah timing, ketika lo jaga momentum, harus ada punchline-nya. Jangan kayak lalu kemudian ada kan Mas? Ada gitu aja. Harus ada punchline-nya gitu. Dan juga tentang momentum gitu. Kalau audiens lo baru kehilangan kerabatnya, ada yang baru meninggal, lo make jokes about it. Tentang cacat fisik, lo make jokes about it. Jaga timingnya. Give details gitu. Orang tuh ngedengerin jokes lu tuh memainkan main theater, jadi lu harus bisa detail. Selain lu cerita, jadi waktu itu di restoran Padang, lebih baik di restoran Padang di Bintaro, atau lebih baik lagi di restoran Padang di Bintaro yang ada anjing jelek misalnya kayak gitu. Jadi harus semakin bisa lebih spesifik, orang akan semakin gampang ngebayangin joke lu kayak apa. Still, not borrow. Gimana maksudnya? Jadi still, observe komedian yang suka, jadi Seinfeld, Louis C.K. atau Bill Cosby, bagaimana mereka mengambil perspektif. Still cara pandang mereka, jangan borrow joke mereka. Jangan ini situasinya mirip nih kayak joke di Friends gitu, terus kayak gue pakai aja. Karena setelah itu joke itu akan kembali milik mereka. Jadi lebih baik just steal how they see things, not borrow it. Act out the characters, if any. Jadi supaya cerita lo nggak plain itu, lo harus bisa berubah suara atau berubah manners untuk meyakinkan bahwa ada karakter lain di cerita itu. Jadi misalnya cerita soal nenek-nenek nggak sengaja nginjak kotoran anjing, lo bisa jadi nenek-neneknya, bisa jadi anjing, atau bisa jadi delwenya. Be patient, save it for the life gitu. Jangan sampai kalimat di setup lo itu udah ngebocorin apa punchline-nya. Itu jadi nggak seru kayak, bro, gue punya kabar baik apa? Gue punya bisnis yang laku kayak kacang goreng ya? Lo tahu sih gitu, kayak karena lo udah ngebocorin gitu. Kata kunci kayak kacang gorengnya dari setup gitu. Let your inner child assist you, not replace you gitu. Jadi kita semua punya anak kecil yang masih hidup dalam diri kita gitu. Ambillah naif
naivety mereka dalam melihat berbagai hal itu. Karena kalau lihat anak kecil cerita lempeng aja tapi bisa bikin orang ketawa gitu, itu karena kepolosan mereka melihat segala sesuatu. Woohoo, yeah. And let them enjoy it. Once you get the laughs, as much as it is your reward, it is the audience reward. Gitu. They stick with you through the setup. Dan ketika mereka dapat punchline dan mereka ketawa, let them have it. Biar aja mereka ketawa dulu, jangan dihajar lagi sama joke berikutnya gitu. Kalau gue lagi ketawa, dia sabar dong. Nah, kalau jokes lu nggak works, just move along. Gak usah ngotot ngejelasin. Explaining a joke is like dissecting a frog. Okay, everyone understands the frog, but during the process, the frog is dead. Ya, itu jadi ya gitu lah. So let it live, yeah, just catch another frog. Make an archive of what worked gitu. Kadang-kadang kita nggak bisa rencanain tiba-tiba lagi ngobrol gitu. Kok dia ketawa ya? Dulu catat. Kayaknya ini bisa gue pakai lagi dalam situasi berikutnya gitu. Kayak lagi ngobrol gitu, gue coba pakai gitu. Oh nggak works gitu. Atau misalnya oh ini works juga, berarti ini benar works gitu. Don't be afraid to kill your babies. Jadi mungkin kita tahu bahwa kita merasa joke itu adalah bayi kesayangan kita. Aduh ini gue nulisnya susah banget, ini brilian banget. Tapi kalau misalnya emang nggak lucu, buang aja gitu. Harus tega gitu. Jadi please buat om-om gitu yang masih merasa joke om-omnya tuh lucu gitu ya. Oke, ini teman enak banget ya. Enak banget coba pelatihnya gitu. Please kill your babies. Okay? And how do we convince you? We rehearse to sound unrehearsed. Karena most of the time comedians bukan orang yang sehari-harinya hidupnya selalu lucu, enggak. We just go up there on the stage and we convince you that it happens to us. Karena itu tadi perspektifnya dari kita gitu. Jadi bagaimana gue seperti sekarang meyakinkan lu bahwa gue bisa presentasi becak-becak padahal gue nggak bisa. Terima kasih.